Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di altar leluhur, seorang tetua bongkok menjelaskan bahwa 3 sosok yang muncul hanyalah ukiran batu yang diberi persembahan, bukan leluhur sejati. Penjelasan ini membuat Gu Mingdao, Wang Changhei, dan para ahli lain terbakar malu. Mereka, tokoh besar yang sudah terkenal bertahun-tahun, ternyata ditipu ilusi dan sampai memohon maaf pada generasi muda. Gu Mingdao begitu marah hingga tubuhnya gemetar, merasa aibnya tak tertahankan. Namun, ketika ingin menuntut balas, tetua altar memperingatkan bahwa Ye Jingxian memiliki asal-usul luar biasa, bukan orang yang bisa disentuh sembarangan. Pada akhirnya, kelompok besar itu dipaksa pergi. Mereka menahan dendam, meski untuk sementara tak berdaya. Di sisi lain, Ye Jingxian menenangkan Cao Yusheng, menyebut semua ini sebagai ujian yang akan menajamkan mereka. Dengan senyum misterius, ia melepas kepergian Shi Hao dan kawan-kawan, yang kemudian dipisahkan ke suku-suku berbeda di dalam kota Kaisa. Shi Hao sendiri ditempatkan di sebuah suku kecil bermarga Shi. Di sana, ia baru menyadari kenyataan pahit. Klan ini dahulu berjaya, namun kini dicap sebagai keturunan darah pendosa. Sejak kasus leluhur mereka, setiap generasi dipaksa menjadi perisai di garis depan perang. Para jenius klan Shi hampir semuanya gugur muda, meninggalkan hanya sisa-sisa keluarga yang hidup dalam penderitaan. Tangisan duka terdengar saat para prajurit kembali membawa peti mati. Seorang anak kehilangan ayahnya, salah satu pejuang terkuat suku. Pemandangan itu membuat Shi Hao geram, darahnya mendidih oleh amarah, namun para tetua memperingatkannya untuk menahan diri. Ucapan yang salah bisa mendatangkan bencana. Tapi Shi Hao tidak gentar. Ia bersumpah bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka bukanlah noda, melainkan kebesaran yang akan ia buktikan sendiri. Pria tua berpakaian tambalan itu terdiam, wajahnya getir, seakan ada beban berat yang sulit ia ungkapkan. Apa yang terjadi waktu itu? Desak Shi Hao, matanya penuh api. Ia tak bisa menerima tuduhan bahwa darah klan batu ternodai dosa. Sejak menyaksikan dengan mata kepala sendiri 7 raja mempertahankan perbatasan Desolatin di atas kapal hitam berlumuran darah, keyakinannya bulat. Leluhur mereka gugur sebagai pahlawan, bukan pengkhianat. Namun, Shi Houde, sang kepala klan, hanya menggeleng lesu. Mungkin benar ada kesalahan besar. Sebagai keturunan, kita harus menanggungnya. Shi Hao menolak mentah-mentah. Ia yakin ada rahasia besar yang dikubur dalam-dalam. Kenangan mengiris hatinya, leluhur, wanita, hingga anak-anak klan batu gugur di tembok kota. Tubuh mereka terhuyung penuh darah, mata terbuka dalam kesedihan. Bagaimana bisa pengorbanan sebesar itu berakhir dengan cap dosa? Akhirnya, dengan wajah kosong, Shi Houde mengungkap, leluhur kita pernah menebas kepala tokoh besar dari pihak sendiri. Dosanya dianggap tak terampuni. Shi Hao tertegun. Tuduhan sebesar itu memang cukup untuk menghancurkan nama klan selama ribuan era. Tapi hatinya berteriak, mustahil. Ia sendiri melihat leluhur itu bertarung sampai mati demi perbatasan. Siapa yang menjatuhkan vonis ini? Tanya Shi Hao. Sudah terlalu lama. Semua saksi telah tiada. Hanya kabar buram yang diwariskan. Jawaban itu semakin membuat hatinya dingin. Di desa, penderitaan nyata terpampang. Anak-anak berbaju compang-camping berlari ke peti mati ayah mereka, menangis meraung. Seorang gadis kecil menjerit pilu, tubuh mungilnya meringkuk di sisi jenazah. Shi Hao hanya bisa meraung rendah, dadanya sesak. Hari-harinya ia habiskan membantu desa bertahan. Ia mengajar anak-anak mengolah energi spiritual, memperbaiki kesalahan mereka saat berlatih jurus petir atau teknik kuno. Di antara mereka ada Ashu, remaja berbakat luar biasa, pewaris darah pejuang yang ingin menapaki jalan dendam. Ajari aku tinju peng besar, seru Ashu. Shi Hao melihat tekadnya, tapi menahan diri. Ia tahu anak ini punya potensi menembus langit, namun belum saatnya mengambil murid. Ketenangan rapuh itu pecah ketika rombongan luar datang. Para prajurit wajib militer. Wajah penduduk desa langsung pucat. Kedatangan mereka biasanya berarti perpisahan abadi. Seorang gadis kecil menangis memeluk kaki ayahnya.
takut ditinggalkan selamanya. Shi Haode pun memohon dengan suara parau agar mereka menunda. Namun salah satu tetua di antara rombongan itu tersenyum kepada Shi Hao. "Tenanglah, kali ini aku datang bukan untuk merekrut. Aku datang mencarimu, teman kecil. Bertahun-tahun berlalu, kau kini telah menjadi ahli Void Dao di usia 20. Jarang ada yang mampu melakukannya." Shi Hao menjawab datar, waspada. Ia tahu, meski kata-katanya manis, kedatangan mereka pasti membawa maksud tersembunyi. Seorang tetua Celestial Clan muncul, tubuhnya renta, namun vitalitasnya justru tumbuh, seakan nyala hidupnya kembali berkobar. Shi Hao heran, tapi sang tetua menjelaskan bahwa ia masih hidup karena pil perpanjangan umur dari Imperial Pass. Baginya, datang ke sini hanya untuk menghabiskan sisa hidup di medan perang. Ia lalu menyebut keberadaan obat abadi di luar celah, benda langka yang bisa memberi kehidupan kedua. Namun Shi Hao menaruh curiga. Baginya, Celestial Clan pernah berkhianat, menjeratnya ke dalam penjara, kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Tetua itu kemudian menyinggung soal wajib militer. Ia mencoba menggiring Shi Hao agar mencari obat abadi sebagai gantinya, tetapi Shi Hao menolak tegas. Baginya, Imperial Pass adalah tempat mengasah diri bukan untuk diperalat. Ketegangan pun meningkat ketika para penegak berjubah perak muncul. Aura membunuh mereka jelas diarahkan kepadanya. Tetua itu mencoba melunak, bahkan menyesalkan masa lalu dan menyebut nama Yunxi, seolah menyesal tidak menikahkannya dengan Shi Hao. Tapi bagi Shi Hao, semua itu hanya omong kosong. Ia tak lagi mempercayai niat klan surgawi. Akhirnya, keputusan diambil. Shi Hao tetap harus berangkat bersama wajib militer. Anak-anak Stone Clan menangis, memohon agar ia kembali dengan selamat. Hati Shi Hao tergetar, mengingatkan dirinya pada masa kecil di Desa Batu. Ia pun berjanji dengan tawa penuh tekad, "Jangan takut. Bahkan surga pun takkan mampu menghentikanku. Suatu hari aku akan menyapu bersih pihak asing." Dalam perjalanan, Shi Hao bertanya bagaimana cara menghapus dosa leluhur Stone Clan. Jawabannya mengejutkan. Ia harus membunuh 100.000 musuh asing. Beban yang hampir mustahil karena medan perang dijaga para pembunuh naga yang membantai semua jenius muda. Shi Hao tetap tidak gentar. Dengan dingin ia menegaskan, "Beri aku waktu, aku akan melakukannya." Ketika para penegak menertawakannya, ia bahkan menambahkan, "Jika aku bisa memenggal kepala penguasa asing, Anlan, Shutuo, bahkan klan kaisar, bukankah itu lebih berharga dari 100.000 orang biasa?" Di atas langit, seorang ksatria agung mengiyakan. Beberapa kepala memang bernilai setara atau bahkan lebih dari 100.000. Shi Hao mengangguk mantap. "Bagus, itu yang akan kulakukan." Medan perang membentang luas, lautan pasukan dari klan-klan berbeda berbaris rapi, baju zirah dingin, tombak berkilau. Di atas langit, makhluk terbang dan ksatria menebarkan bayangan, pesona perang menggantung di udara. Seorang penegak berjubah perak mendesah, menawarkan obat umur panjang sebagai jalan keluar. Shi Hao tersenyum tipis dan menolak. Obat itu bukan jawaban. Di medan seperti ini, pulang bukan jaminan hidup, dan kalaupun kembali, untuk siapa ia akan menyimpan penebusan itu? Di atas, seorang ksatria mengolok-olok klan batu yang kini tinggal 1.000 jiwa. Mereka memanggil kepunahan klan itu berkah hinaan yang membuat darah Shi Hao mendidih. Dari punggung singa putih, suara itu menggema. Kata-kata kasar, meremehkan perjuangan yang tak mungkin dihapus begitu saja. Jin Zifei tampan, putih, duduk santai di punggung badak api Li Selatan, membalas sinis sambil memotong kukunya. Arogan, menjajah udara dengan percaya diri. Shi Hao tidak mundur. Mereka baru memasuki Void Dao Realm, namun keberanian dan amarahnya tak bisa dibungkam. Perdebatan berubah menjadi tantangan langsung. Semua mata tertuju pada mereka. Seorang muda Void Dao melawan jenius alam pemutus diri. Kerumunan bergumam. Jin Zifei adalah legenda muda keluarga jin cepat dalam kultivasi, telah menelan keberuntungan ramuan langka, rohnya digdaya. Kebanyakan orang yakin Shi Hao tak berpeluang. Namun sikap Shi Hao tegas, hinaan harus dibalas, martabat klan batu dipertahankan. Seorang ksatria agung berusaha mendinginkan suasana perang menanti. Jangan bertengkar sia-sia. Tapi Jin Zifei ingin mendisiplin
menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Usul untuk menyelesaikan cepat disepakati. Mereka akan bertarung dengan serangan kehendak surgawi benturan jiwa yang menentukan kemenangan dalam sekejap. Ketegangan merayap. Ini bukan sekadar adu tenaga, melainkan pertemuan kehendak dan roh primordial. Shi Hao menantang, Jin Zhifei menantang balik. Langit seolah menahan napas. Di hadapan pasukan yang menunggu, dua generasi bentrok dan nasib sebuah klan kecil menjadi taruhan kehormatan. Jin Zhifei, kebanggaan keluarga Jin yang dipelihara dengan sumber daya besar, berhadapan dengan Shi Hao. Dari awal, semua orang yakin Jin Zhifei lebih unggul. Roh primordialnya kokoh, pernah dimurnikan dengan ramuan surgawi. Pertarungan ini dianggap tidak seimbang. Namun, Shi Hao tak gentar. Saat Jin Zhifei melepaskan roh primordialnya yang berubah menjadi matahari cemerlang, aura menindas membuat banyak orang gemetar. Shi Hao menanggapinya dengan perubahan mengejutkan. Roh primordialnya membentuk inti pedang hitam, mirip dengan seni rahasia Chaos Calming Art milik keluarga Wang. Pertemuan dua kekuatan itu mengguncang langit dan bumi. Inti pedang hitam merobek matahari roh primordial hingga terbelah dua. Keluarga Jin panik, sementara penonton terperangah. Meski inti pedang Shi Hao retak, Imperishable Scripture membuat roh primordialnya segera pulih, dan bahkan Qi berubah menjadi kunpeng emas yang menakutkan. Sebaliknya, roh primordial Jin Zhifei hancur parah, kehilangan kekuatan. Dalam keadaan panik, ia nyaris kehilangan tubuh fisiknya. Shi Hao mengejarnya, menekan tubuh Jin Zhifei ke tanah dengan kakinya, memaksa lawannya mengaku kalah di depan umum. Kemenangan Shi Hao membuat arena gempar. Jin Zhifei yang biasa arogan, kini dipermalukan. Lebih hina lagi, Shi Hao merebut badak api surgawi miliknya dan menjadikannya tunggangan sendiri. Semua orang hanya bisa terdiam, sementara wajah keluarga Jin benar-benar kehilangan wibawa. Itu saja spoiler untuk episode 276 dari Donghua series Perfect World.